Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah hasil diskusi mengenai sistem politik di zaman modern. Pertama itu ada fasis. Fasis ini merupakan sebuah ideologi politik yang meletakkan kepentingan negara lebih penting dibandingkan kepentingan individu atau masyarakat melalui penekanan ketakutan atau terhadap sebuah musuh yang dibayangkan dalam kerangka konspirasi atau ideologi lain. Dalam pola pemikiran fasis musuh berada di mana-mana, baik di medan perang maupun dalam bangsa sendiri, atau sebagai unsur tidak sesuai dengan ideologi fasis. Selanjutnya, ekonomi dalam negara fasis. Fasisme ini biasanya digambarkan sampai sebuah ideologi yang ditempatkan pada spektrum politik konvensional kiri kanan. Terdapat kata kesepakatan atau kalangan ilmuwan bahwa fasisme dipengaruhi oleh baik kiri dan kanan, konservatif, anti konservatif, nasional dan supranasional, nasional dan anti rasional. Sejumlah sejarawan telah menganggap fasisme baik doktrin sentris revolusioner sebagai sebuah doktrin yang menggabungkan falsafah kiri kanan atau sebagai kedua hal tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri fasis. Ciri-ciri fasis ini meliputi yang pertama itu ada kepemimpinan yang biang kuasa yang absolut atau mutlak pengikut dijadikan sebagai sebagian daripada suatu kelayak dan seragam. Yang kedua, gerakan militerisme penting karena fasisme membayangkan negara dalam keadaan bahaya atau musuh di mana-mana. Selanjutnya, musuh dikonstruksi dalam sebuah kerangka konspirasi atau ideologi. Dan yang terakhir ada ideologi berasaskan identiti atau jati diri, di mana unsur dalaman itu mesti talent, yakni bebas daripada unsur-unsur yang menganggap tidak asli. Sistem pemerintahan pada masa Jepang. Bentuk pemerintahan dan politik. Bentuk pemerintahan negara Jepang merupakan monarki konstitusional. Monarki konstitusi di Jepang bisa dimaksud kalau Kaisar Jepang mempunyai kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Di Jepang sendiri, Kaisar ialah kepala negara yang diresmikan sebagai simbol negara paling utama dalam urusan diplomatik dengan negara lain. Di sisi lain, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri serta beberapa anggota yang terpilih dari parlemen Jepang. Jepang ialah negara yang seringkali melakukan pergantian Perdana Menteri, tetapi pergantian tersebut nyatanya tidak mempengaruhi keadaan dalam negaranya, sebab pemerintahan selalu berjalan cocok dengan jalannya masing-masing. Kelebihan Jepang dibandingkan negara lain ialah nyaris tidak sempat terjadi demonstrasi sampai keterusuhan besar yang memunculkan banyaknya korban. Sistem parlemen yang diterapkan pada bentuk pemerintahan negara Jepang merupakan sistem parlemen dua kamar yang mengikuti sistem parlemen yang diterapkan di negara Inggris. Selanjutnya, sistem ekonomi pada masa Jepang. Ekonomi pada pasar bebas dan terindustri Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina dalam istilah paritas daya beli internasional. Ekonominya sangat efisien dan bersaing dengan area yang berhubungan ke perdagangan internasional, tetapi produktivitas. Selanjutnya, ekonomi pada masa Jepang. Yang pertama ada sektor jasa. Sejumlah 3/4 dari total penghasilan ekonomi Jepang berasal dari sektor jasa. Industri utama sektor jasa di Jepang berbentuk bank, asuransi, real estate, bisnis eceran, transportasi. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi perusahaan terbesar di dunia, terutama bagian bidang teknologi. Yang kedua, sektor industri. Industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik konsumsi, komputer, siklomotor, besi, dan baja. Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah perekonomian, farmasi, bioindustri, tekstil, dan makanan yang diproses. Industri manufaktur Jepang banyak bergantung pada impor bahan mentah dan bahan bakar minyak. Yang keempat ada pertanian. Walaupun hanya 12% dari luas daratan di Jepang yang bisa dipergunakan untuk pertanian, tetapi hasilnya termasuk memuaskan. Besarnya hasil pertanian didukung oleh kesuburan lahan pertanian karena tanah yang mengandung abu vulkanik. Di samping itu,
Penggarapan lahan pertanian dilakukan secara intensif dengan dukungan teknologi maju. Sektor pertanian adalah sektor yang diproteksi pemerintah dan menerima subsidi dalam jumlah yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.